untuk memenuhi hajat-hajat makhluk. Nabi pun tak mampu mengeluarkan sahabat-sahabatnya dari problem-problem kehidupan. Maka sungguh sangat disayangkan kalau ada orang yang menjadikan Nabi sebagai tumpuan harapan dalam minta diselesaikan hajat-hajat mereka. Jatuh kepada kesyirikan kalau memintanya kepada Rasulullah. Banyak orang yang punya hajat, tapi dia menjadikan Nabi itu sebagai zat yang diminta untuk memenuhi hajat-hajat mereka. Ini tak ada lain kecuali kesyirikan dan syirik akbar. Syirik yang menyebabkan orang keluar dari dinul Islam. Dan berhati-hatilah kita terhadap dosa besar ini, dosa kesyirikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum jami'ah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pada malam hari ini kita berbicara tentang apa? Masalah apa judulnya? Bahagia dengan Ramadan. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak bahagia dengan Ramadan? Kenapa kita tidak merasa bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan? Kita wajib selagi kita beriman, maka bila kita tidak senang dengan kedatangan bulan yang mulia ini, maka berarti keimanan kita benar-benar keimanan yang parah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi, dengan karunia Allah. Kata Al-Imam Ibnu Abbas, karunia Allah tersebut adalah Al-Quran. Kemudian wa bi rahmatihi, beliau lanjutkan dan dengan rahmatnya. Rahmat yang dimaksud di sini dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah taala, an ja'alana min ahlihi. Allah jadikan kita ahlul Quran. Allah jadikan kita ahlul Quran. Apa makna ahlul Quran? Al-Quran baca, kita pelajari, kita amal, walaupun tidak sampai hafal. Kalau hafal lebih baik. Jadi katakanlah wahai Muhammad, dengan Al-Quran dan dengan rahmatnya, dengan menjadikan kita ahlul Quran, fabidzalika falyafrahu, maka dengan Al-Quran dan dengan rahmatnya itu Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, maka dengan hal itu falyafrahu, hendaklah mereka berbahagia. Al-Quran turunnya di Ramadan, maka Allah pilih Ramadan sebagai awal turunnya Al-Quran. Segala sesuatu bila dikaitkan dengan Al-Quran pasti mulia. Segala sesuatu bila dikaitkan dengan Al-Quran pasti mulia. Maka berbahagialah kita bila Allah jadikan kita ahlul Quran, karena kita pasti dimuliakan oleh Allah
Azza wa Jalla. Bila kita ya akrab dengan Al-Quran, bila kita dekat dengan Al-Quran, maka kita adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah kalamu, ya, kalamullah adalah Al-Quran. Maka Nabi katakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Sebaik-baik ucapan itu, sebaik-baik kalam itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Tidak ada malam yang paling mulia selain malam Lailatul Qadar. Kenapa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kapan diturunkan Al-Quran pertama kali? Pada malam Lailatul Qadar, bukan 17 Ramadan. Inna anzalna fi lailatin mubarak. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Malam apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa malam itu begitu mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam. Ya. Jadi tidak ada malam yang paling mulia semulia Lailatul Qadar. Karena Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka bergembira kita menyambut Ramadan. Karena nanti ada satu malam di bulan Ramadan tersebut ada Lailatul Qadar. Tidak ada hari yang paling mulia semulia hari Jumat. Itu ya, Jumat setiap pekan. Ini maksudnya sekali setahun. Tidak ada hari yang paling mulia semulia hari Arafah. Ya, semulia hari Arafah. Kenapa? Karena akhir Al-Quran diturunkan di hari Arafah. Bahkan itu ya diungkapkan oleh seorang Yahudi kepada Amirul Mukminin dalam Sahih Bukhari. Apa kata orang Yahudi kepada Umar bin Khattab? Ya Amirul Mukminin, ada ayat di dalam kitab kalian, "Law unzila alaina lattakhadnahu qidan." Ada sebuah ayat di dalam kitab kalian, kalaulah turun ayat tersebut pada kami orang Yahudi, maka sungguh ayat tersebut kami jadikan sebagai hari raya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada dia, ayat-ayat turid atau ayat-ayat taksud, ayat apa yang kau inginkan, ayat apa yang kau maksud? Maka orang Yahudi tadi mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Ya, itu adalah termasuk di antara ayat yang terakhir turun dan turunnya kepada Nabi kita Muhammad SAW pada hari Arafah, di mana Nabi sedang ya. Tidak ada malam yang paling mulia semulia malam Lailatul Qadar. Tidak ada hari yang paling mulia semulia Yaumul Arafah. Tidak ada bulan yang paling mulia semulia bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an. Yang ketiga, yang keempat, tidak ada nabi yang paling mulia semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau.
Yang kelima, berapa jumlah malaikat? Tak tahu kita. Triliunan, ya, bahkan lebih. Siapa yang menjadi Sayyidul Malaikat? Jibril alaihissalam. Salah satu tugasnya apa? Alladzi anzala al-Qur'an min indillah ila nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Malaikat adalah Jibril. Tanazzal malaikatu war-ruh. Siapa ruh itu? Jibril alaihissalam. Dia dijadikan oleh Allah sebagai pemimpinnya para malaikat. Salah satu tugasnya apa? Membawa Al-Quran, menurunkan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa? Hah? 5. Karena tidak ada umat yang paling mulia. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Semulia-mulia umat adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebab? Karena kitab Allah yang terakhir diturunkan kepada umat Nabi Muhammad. Al-Quran. Al-Quran. Maka oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Dzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, dengan Al-Qur'an. Dan Allah jadikan kita ahlul Qur'an. Maka hendaklah ya karunia Allah yang besar tersebut membuat ya orang-orang beriman bergembira. Ya. Maka bila kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergembiralah dengan turunnya Al-Quran, bergembiralah dengan kedatangan Ramadan. Maka khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Ya. Maka setiap sesuatu bila dihubungkan dengan Al-Quran, bila dikaitkan dengan Al-Quran, maka dia pasti mulia. Maka mulialah orang-orang yang memuliakan Allah. Berbahagialah orang-orang beriman yang dia bahagia dengan kedatangan Ramadan. Huwa khairu mimma yajma'un. Kalian yang berbahagia dengan Al-Quran, berbahagia dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari nikmat-nikmat dunia. Ya. Lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan dari harta-harta dunia. Kemudian ya, ada ungkapan dari Syekh Saleh Al-Munajjid. Beliau mengungkapkan, ma fariha ahadun bi ghairillahi illa bi ghaflatihi 'anillah azza wa jalla. Fal ghafilu yafrahu bilahwihi wa hawahu wal 'aqilu yafrahu maulahu. Berkenaan dengan ayat tersebut, ya, seorang ulama yang produktif, yang sangat banyak kontribusinya dalam dunia Islam, yaitu Syekh Saleh Al-Munajjid. Beliau mengatakan, tidak ada seorang yang berbahagia ya dengan selain Allah kecuali karena kelalaiannya. Ya, karena kelalaiannya untuk taat kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang berbahagia dengan selain Allah kecuali karena kelalaiannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal ghafilu
yafrahu bilahwihi wa hawa. Maka orang yang lalai tersebut dia bahagia karena hawa nafsunya, karena ya permainan duniawi. Wal aqilu yafrahu maulahu. Sedangkan orang yang berakal sehat tersebut dia itu bisa bahagia karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah musimnya ya taat yang akan datang kepada kita. Maka berbahagialah kita agar akal kita ya menjadi akal yang sehat. Kalau ada orang yang tidak bahagia dengan kedatangan Ramadan, berarti dia bahagia dengan kebalikannya. Dia merasa susah di bolo bulan puasa tidak bisa makan leh. Ya, di bolo bulan puasa leh. Kalau banyak orang nanti ya nengok awak tidak makan makan, tapi awak malu-malu. Nah, isaunya dengan datang Ramadan itu tanda ya, akal tidak sehat. Ya, tanda akal tidak sehat. Masyaallah muslimin, tanda kebahagiaan para salafus saleh dengan Ramadan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata beliau? Qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighum syahr Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahum minhum. Para ulama salaf tersebut mengatakan mereka para ulama salaf atau orang-orang salaf itu mereka biasa berdoa 6 bulan ya, 6 bulan menjelang Ramadan agar umur mereka dipanjangkan sampai ke Ramadan. Berarti dari bulan apa mulainya tuh? 6 bulan menjelang Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan ke-9. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Berapa tuh? Nah, bulan keempat. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Mereka sudah mulai berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami, Allah, sampaikan Muhammad. Karena saking inginnya berada di bulan Ramadan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ya. Jadi mulai Rabiul Akhir itu mereka sudah berdoa kepada Allah agar umur mereka diberikan panjang oleh Allah sampai ke Ramadan. Karena inginnya mereka berada di bulan Ramadan. Bergembiranya mereka dengan kedatangan Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berlalu, maka mereka berdoa 6 bulan. Ya, agar ibadah mereka selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setengah tahun mereka berdoa agar umur mereka dipanjangkan sampai ke Ramadan. Setengah tahun mereka berdoa agar ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan menyampaikan ya satu buah hadis yang akan kita jabarkan tentang keharusan kita berbahagia dengan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis sahih oleh Syekh Syu'aib Arnaud ketika mentakhrij hadis Musnad Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan mubarak. Radallahu alaikum siyama. Allah fardukan kepada kalian ya pada bulan Ramadan tersebut berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan pintu-pintu neraka jahim ditutup. Wa tughlaqu fihi asyayatin, dan pada bulan
Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Pada bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Kemudian sebelum kita sampaikan tentang poin-poin hadis ini, kita dengarkan komentar para ulama dahulu mengenai berita gembira yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan bulan Ramadan. Azan dulu, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahi wa ahlul hamdi wa syukri wa huwa ahlul ihsan wal birri nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hadis tadi dikomentari oleh salah seorang ulama, di antaranya Syekh Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau katakan hadzal hadis bisyaratun li ibadillahi as-salihin bi qudumi Ramadan. Hadis ini adalah berita gembira yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambanya yang saleh dengan kedatangan bulan Ramadan. Lianna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara as-sahabah radhiyallahu taala anhum bi qudumihi wa laysa hadha ikhbaran mujarrad. Nabi memberitakan tentang kedatangan Ramadan kepada para sahabatnya bukanlah ya berita begitu saja. Bukan hanya sekedar menyampaikan begitu saja. Bal ma'nahu bisyaratuhum bi musimin azim. Tapi Nabi memberitakan hal tersebut supaya para sahabat itu bergembira karena ya sekaranglah saatnya waktu-waktu memperoleh pahala-pahala yang besar. Jadi ya banyak orang yang bergembira dengan kedatangan Ramadan, tapi bila kedatangan Ramadan tersebut bergembiranya karena pahala, karena pengampunan dosa, karena keberkahan Ramadan, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah turunkan ya banyak ya keutamaan-keutamaan dan bahkan pahala dilipat gandakan. Kalau kegembiraannya karena itu, maka itulah yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kegembiraannya karena faktor makanannya banyak di bulan Ramadan, ada gelopong, ada bical, ada makan-makan enak. Kalau kegembiraannya karena perut, tidak datangkan pahala. Atau kegembiraannya justru mendatangkan dosa dan maksiat. Sebelum Ramadan, maka mereka bergembira dengan membuat panggung-panggung, ya, undang artis, berjoget-joget, itu justru mendatangkan maksiat dan dosa. Banyak seperti itu, banyak. Tapi di siku mungkin, ya, tidak ada dulu. Ada, yuk. Ya, apa? Pentas di tepi sungai. Suatu joget-joget, nyanyi, datang Ramadan besok. Kalau itu dilakukan, justru itu mendatangkan murka Allah, mendatangkan dosa dan bencana. Bukan gembira seperti itu yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang lain mengatakan, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Lataif ya Al-Ma'arif halaman 148, kaifa la yubshiru al-mu'minu bi fathi abwabil jinan, kaifa la yubshiru al-muslimu bi ghalqi abwabin niran, kaifa la yubshiru al-akilu bi waqtin yughallu fi asyayatin, min aina yusbihu hadha zaman. Bagaimana mungkin seorang mukmin tidak bergembira ya dengan kedatangan Ramadan, karena di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah SWT. Bagaimana mungkin seorang yang berdosa tidak bergembira dengan kedatangan Ramadan, karena di bulan Ramadan Allah tutup pintu-pintu neraka sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira dengan kedatangan Ramadan, sedangkan di bulan Ramadan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana kita mencari kebaikan? Di mana kita mencari waktu yang lebih baik daripada waktu-waktu Ramadan? Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Nabi
jadi mengatakan, ya, memberikan kabar gembira kepada kita dengan ungkapan beberapa hal. Nabi katakan, qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian, ya, bulan Ramadan yang dia adalah bulan keberkahan. Apa keberkahan itu? Kebaikan yang tak pernah habis. Kebaikan yang tak pernah berhenti. Dari waktu ke waktu, dari ke detik ke detik, semuanya nilainya kebaikan. Dan itu tidak ada pada selain Ramadan. Ya, tidak ada pada selain Ramadan. Syahrul Mubarak. Nabi tidak pernah menyebut selain Ramadan dengan Syahrul Mubarak. Karena begitu banyaknya kebaikan di bulan Ramadan, maka Nabi menyebutnya dengan Syahrul Mubarak. Jadi keberkahan itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Al-hasanah ba'dal hasanah. Al-hasanah sumber hasanah. Ada kebaikan kemudian kebaikan. Tak pernah berhenti. Ya. Kita sedang puasa. Pernah nggak di saat kita sedang berpuasa itu keluar, ya, dari ketaatan? Tak pernah ada. Apalagi ini adalah puasa Ramadan. Ya, orang puasa sunat saja tidak pernah dia berhenti berada dalam kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan tersebut. Maka Ramadan adalah syahrul mubarak. Keberkahan Ramadan tak terhitung, tak terhingga. Ya. Di antara keberkahan Ramadan yang sangat, ya, besar tadi adalah diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Sehingga segala sesuatu yang dikaitkan dengan Ramadan, maka dia akan menjadi mulia. Sebagaimana tadi malam yang paling mulia karena dikaitkan dengan Al-Quran. Hari yang paling mulia karena dikaitkan dengan Al-Quran. Kemudian Nabi yang paling mulia adalah karena dikaitkan dengan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril, dikaitkan dengan Al-Quran. Kemudian umat yang paling mulia adalah umat Nabi Muhammad karena dikaitkan dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah keberkahan yang Allah turunkan. Ini adalah, ya, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Maka keberkahan yang ada di dalam Al-Quran tak terbatas dan tak terhingga. Dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang kedua, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah fardukan kepada kita, kepada kalian, kata Rasulullah, berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak bergembira dengan puasa tersebut? Ya. Kenapa kita tidak senang dengan berpuasa tersebut? Wajib hukumnya kita senang dengan berpuasa tersebut. Wajib kita bergembira dengan puasa tersebut. Karena, ya, kita diberikan berbagai bentuk, ya, fadilah dengan berpuasa Ramadan. Ya. Yang pertama, bergembira dengan difardukan puasa Ramadan kepada kita. Karena dengan puasa Ramadan, maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, dipadukan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah dipadukan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka, ya, orang beriman wajib senang karena dia akan menjadi orang yang bertakwa dengan berpuasa tersebut. Ini yang pertama. Kenapa kita masih senang dengan diperdukannya, diwajibkannya puasa Ramadan kepada kita? Karena kita akan dijadikan oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, orang yang berpuasa Ramadan, ya, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena mengharapkan ganjaran pahala, ikhlas karena Allah SWT,
maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kebahagiaan ya seseorang itu adalah tatkala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dia diampuni dosanya oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, maka Allah berikan kepada dia hadiah. Karena Allah mengampuni dia, karena Allah merahmati dia, maka Allah berikan kepada dia hadiah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmatnya, kemudian masukkan ke dalam surganya, ada yang paling lebih besar daripada semua itu, ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berikan keridhaan kepada hambanya yang ada di surga, maka itu adalah pemberian yang jauh lebih besar daripada pemberian-pemberian yang sudah Allah berikan kepada penghuni surga. Maka dapat ampunan, dapat rahmat Allah, dan dengan itu dia akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah meridai mereka. Dan itu salah satu cara untuk mendapatkan itu adalah dengan berpuasa Ramadan. Allah ampuni dosa. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang ke berapa? Alasan yang ketiga. Kenapa kita mesti bergembira senang dengan diwajibkan puasa Ramadan kepada kita? Karena puasa Ramadan itu ya menyebabkan kita dibebaskan dari neraka. Ya. Menyebabkan kita dibebaskan dari neraka. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah, ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, makna fi sabilillah ini adalah bukan maknanya ya berjihad di jalan Allah, enggak. Makna fisabilillah adalah seorang yang berpuasa di jalan Allah dalam rangka mentaati Allah. Ya. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah dalam rangka mentaati Allah, berarti iman dan wahdisaban, mengharapkan ya dilakukan karena iman dan mengharapkan ganjar pahala, maka Allah Subhanahu wa taala menjauhkan orang tersebut satu hari berpuasa saja, maka dijauhkan orang tersebut dari neraka selama 70 tahun. Satu hari. Dijauhkan dari neraka selama 70 tahun. Ya. Jadi dijamin orang tersebut bebas dari neraka karena puasa. Dan hadis ini itu tidak disebutkan puasa Ramadan. Apalagi kalau kita kerjakan itu adalah puasa Ramadan. Hadis ini adalah baik puasa sunat maupun puasa wajib. Baik puasa Ramadan maupun puasa yang lainnya. Apabila kita kerjakan ini di bulan Ramadan, maka tentu puasa yang wajib ini lebih utama daripada puasa-puasa yang lainnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau katakan, ya, utamakan yang wajib-wajib di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulukan yang wajib-wajib di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya mengerjakan yang sunnah apabila yang wajib tidak dilakukan. Maka setelah yang wajib kita kerjakan, lalu kita kerjakan yang sunnah, maka itu menjadi penyempurna bagi ibadah yang fardu. Maka kalau kita kerjakan puasa Ramadan, lalu kita kerjakan juga puasa Sya'ban, kita kerjakan puasa Syawal, kita kerjakan puasa Senin Kamis, kita kerjakan puasa Arafah, kita kerjakan puasa Asyura, maka inilah bentuk taqarrub ilallah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari kita
berpuasa di jalan Allah dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka satu hari tersebut bisa menjauhkan kita dari neraka selama 70 tahun. Dalam hadis lain dikatakan, orang yang berpuasa fisabilillah, yauman fisabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia dengan neraka berjarak. Ya. Jaraknya apa? Antara timur dengan barat. Jadi orang yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka dia terpisah dengan neraka bagaikan terpisahnya antara timur dengan barat. Ini alasan yang ketiga kenapa kita ya bergembira dengan dipadukannya berpuasa kepada kita di bulan Ramadan. Alasannya keempat. Puasa atau asya, ya, apalagi syamul Ramadan itu adalah pemberi syafaat, ya, pemberi syafaat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Syekh Suhaim Arnaud bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kami ulangi, riwayat Imam Ahmad dan Syekh Albani mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, dan juga terdapat dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya tentang ya dua hal yang memberikan syafaat. Satu asyam, dua Al-Qur'an. Ya. Apa kata Rasulullah? Asyam wal Qur'an yasfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an tersebut kedua-duanya memberikan syafaat kepada seorang hamba di yaumul qiyamah. Yaqulu siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am was-sahwat bin nahar fasabbi'ni fihi. Allah berikan kepada puasa itu ya kekuatan untuk berbicara. Allah berikan kepada ya puasa untuk berbicara. Apa kata puasa? Wahai Rabbku, orang ini, hambamu ini, akulah yang mencegah dia untuk tidak makan dan untuk tidak memperturutkan syahwatnya di siang hari. Maka berikanlah kepadaku ya izin untuk memberi syafaat kepadanya. Kemudian kata Al-Quran, wa yakul Quran mana'tu an-nawm bil-lail fasabbi'ni fihi. Kata Al-Quran, wahai Rabbku, aku yang mencegah orang ini untuk tidur di malam hari, maka berikanlah izin kepadaku untuk memberikannya syafaat. Maka kata Rasulullah, fayasfa'ani, keduanya memberi syafaat kepada hamba tersebut. Yang berpuasa dia, berarti puasanya akan memberikan syafaat kepadanya di yaumul qiyamah. Yang sibuk dengan Al-Quran, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Masyaallah muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum jami'ah. Kemudian yang berapa? Yang kelima, ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Allah berikan kepada orang tersebut ya kekhususan ketika dia berpuasa dengan memasuki pintu Ar-Rayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis ke-1896, dan Imam Muslim hadis ke-1052. 1152. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannah baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya di dalam surga ada sebuah pintu yang
nama pintunya pintu Ar-Rayyan. Yadkhulu fihi as-shaimun yaumal qiyamah. Dari pintu Ar-Rayyan tersebutlah orang-orang berpuasa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam hadis lain dikatakan fil jannati samaniyatu abwab fiha babun yusamma Ar-Rayyan la yadkhuluhu illa as-shaimun. Di dalam surga ada 8 pintu surga. Dan salah satu pintu surga tersebut ada yang bernama Ar-Rayyan, tidak dimasuki oleh siapapun kecuali oleh orang yang berpuasa. Yang ke-6. Yang ke-6, bahwa orang yang berpuasa ya, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Syekh Arnaud mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dari mana kita mulai hitungan puasa tersebut? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi doa itu doa diijabah semuanya. Bukan hanya ketika berbuka saja. Bukan hanya menjelang waktu berbuka lalu kita berdoa. Bukan hanya itu. Tapi dari waktu ke waktu, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, maka doa yang berpuasa tersebut diijabah oleh Allah SWT. Yang kedua, wal imamul adil. Doa dari pemimpin yang adil. Yang ketiga, wa'dawatul mazlum, doa orang yang teraniaya. Maka 3 doa ini dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah tabaraka wa taala. Yang keberapa lagi? Yang ke-7. Yang ke-7, bahwa lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa, Allah anugerahkan kepadanya 2 kesenangan, 2 kegembiraan. Ya. 2 kesenangan, 2 kegembiraan. Maka bergembiralah kita. Karena di saat kita berpuasa, Allah anugerahkan kepada kita kesenangan. Dan itu sudah difitrahkan oleh Allah kepada siapapun. Orang lapar, yang paling diinginkannya adalah makan. Orang yang haus, diinginkannya apa? Minum. Ya. Maka ketika kita berbuka puasa, pasti senang. Ya, pasti senang. Kita di tengah padang pasir sudah ya 1 hari enggak makan. Dia bukan berpuasa. Maka alangkah senangnya dia kalau ada orang yang datang kepada dia membawakan makanan dan minuman. Ini Allah mardukan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Di saat kita berbuka puasa tersebut, tidak ada kata yang patut kita ucapkan kecuali asyukru lillah, alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Senangnya luar biasa. Tidak ada orang yang tidak senang ketika berbuka kecuali orang enggak puasa. Duduk bersama orang puasa. Ya. Maka orang yang berpuasa pasti senang. Orang yang berpuasa pasti senang. Tidak ada tidaknya ya ketika dia akan berbuka puasa. Ketika dia minum air, maka terucap dari ya lisannya, zahabat zama wa batallatil umur wa sabatal ajru insyaallah. Karena saking senangnya dia ungkapkan ya dengan zikir rasa senang, zahabat zama, ya Allah telah hilang dahagaku, wa
tadatil uruq, ya Allah telah basah tenggorokan. Wasabatal ajr, insyaallah ya Allah pahala telah ditetapkan untuk kesenangan yang seperti apalagi yang akan didapatkan orang yang berpuasa. Dan itu fitrah, ya. Orang yang sedang berpuasa kemudian dia menghadapi takjil, ya, minuman dan makanan berbuka puasa, dia tidak akan sentuh, dia tidak akan pegang, ya, tidak akan dia minum, tidak akan dia suap ke mulutnya, kecuali kalau sudah benar-benar yakin masuk waktu maghrib. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan berbahagia yang kedua adalah berbahagia dan bergembira ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bertemu dengan Allah tidak ada lain kecuali di surga. Maka orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia bertemu dengan Allah di dalam surga, wa fariha bi sawmihi. Kata Rasulullah, maka orang tersebut dia begitu bergembira ya ketika bertemu dengan Allah karena dia dahulu berpuasa. Wa fariha bi sawmihi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Bayangan surga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iddat li ibadi as-salihin ma la ainun ra'at wa la uzun sami'at wa la khatarun ala qalbil basar. Aku sediakan surga bagi hamba-hambaku yang saleh tersebut adalah surga yang belum pernah terlihat oleh mata manusia, yang belum pernah terdengar oleh telinga manusia, yang belum terlintas dalam khayalan manusia tentang surga yang sebenar-benarnya surga. Maka Nabi SAW menjelaskan ya tentang salah satu ya cerita surga. Salah satu ya kisah tentang surga. Seorang yang diberikan oleh Allah kesempatan masuk surga setelah lama dipendam di neraka. Setelah lama dipendam di neraka, kemudian dikeluarkan dari surga. Kemudian Allah katakan kepadanya, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Apa kata hamba tadi? Ya Rabbi, masih ada tempat untuk saya di surga? Maka Allah katakan kepadanya, aku berikan kepada engkau nikmat ya seperti seorang raja yang paling bahagia di dunia. Apa engkau mau? Kata Allah kepada ya orang yang baru keluar dari neraka jahanam tadi. Ya Rabbi, tentu aku mau ya Rabbi. Maka untuk seperti itu dan berlipat-lipat sampai sekian kali lipat. Jadi bukan hanya ya dia diberikan nikmat oleh Allah seperti seorang raja yang paling berbahagia di dunia, tapi seperti seorang raja yang paling berbahagia dilipat gandakan berlipat-lipat. Dan itu adalah untuk penghuni surga yang terakhir masuk surga. Yang terakhir masuk surga. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan bisa tergambar oleh kita tentang cerita surga yang sebenar-benarnya, karena tak mampu lisan untuk mengatakan, tak mampu kata-kata untuk menggambarkan betapa surga itu ya luar biasa. Dan itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang saleh. Maka bagi dia yang berpuasa, maka dia akan berbahagia ketika bertemu dengan Allah SWT di sawmihi. Ya, di sawmihi. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah katakan, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyad.
bagi orang-orang yang telah berbuat ihsan di dunia, maka Allah sediakan untuk dia al-husna, itu surga, wa ziyadah, dan tambahan. Al-husna adalah surga. Surga itu ya yang sudah dinikmati oleh hamba-hamba yang masuk ke dalam surga dengan ya nikmat-nikmat yang bermacam-macam, bergonta-ganti nikmat. Nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat buah-buahan, nikmat tempat, nikmat ya berbagai macam nikmat-nikmat. Lalu setelah hamba-hamba Allah yang menikmati surga, maka Allah SWT mengatakan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, ada sebuah nikmat yang aku janjikan kepada kalian, yang akan aku berikan kepada kalian. Maukah kalian? Apa kata penghuni surga? Wahai Rabb kami, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami menjadi wajah yang bergembira, bercahaya? Bukankah engkau telah selamatkan kami dari neraka? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Lalu nikmat mana lagi yang akan engkau berikan kepada kami? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hijab, penghalang antara Khalik dengan makhluk. Maka Allah tampakkan wajahnya, Allah tampakkan dirinya kepada penghuni surga. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada penghuni surga, maka semua penghuni surga merasakan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Nikmat itulah nikmat yang paling utama, sehingga mereka lupa pernah mendapatkan nikmat-nikmat di dalam surga tersebut. Karena saking tinggi dan luar biasanya nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah beberapa hal ya kenapa kita mesti senang bergembira dengan diperlukannya puasa Ramadan kepada kita. Kemudian ya 3 poin setelah ya itu Nabi katakan tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabul jahim wa tughallu fi asyayatin. Dibukakan di dalam Ramadan tersebut pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dipenjara syaitan. Ya. Ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hambali bahwa dibukakan pintu-pintu surga. Apa maknanya? Kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ketaatan. Sehingga dengan mudahnya orang tersebut mendapatkan surga Allah SWT. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Ini adalah ya dimudahkan kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga ya pintu neraka tersebut ditutup di bulan Ramadan. Maka kalau ada orang yang tetap ingin berbuat maksiat di bulan Ramadan, itu sama saja dengan minta kepada Allah, ya Allah bukakanlah pintu neraka, saya ingin masuk. Padahal pintu neraka sudah ditutup, tapi dia masih juga mengetuk-ngetuk pintu neraka tersebut supaya dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Allah sudah mudahkan kepada kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat di bulan Ramadan. Kemudian di penjaranya atau diikatnya, dibelenggunya syaitan-syaitan. Itu juga maknanya apa? Bahwa kita ya diberikan oleh Allah SWT kemudahan untuk taat dan kemudahan untuk jauh perbuatan dosa dan maksiat. Karena yang mengganggu ya, yang menggoda selama ini sudah tidak bisa leluasa menggoda manusia. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Dan berikutnya adalah di bulan Ramadan Allah berikan nikmat yang agung. Salah satu adalah pada bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang tadi sudah kita terangkan. Man hurima
khairaha faqad ulima. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Ramadan, maka dia benar-benar diharamkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Penutup, ganjar pahala puasa. Ya, ganjar pahala puasa. Nabi katakan dalam sebuah hadisnya, kullu amali ibni adam lau inna siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amal ibadah manusia tersebut, kata Allah dalam hadis kursi, maka semuanya adalah berbentuk umum, adalah untuk manusia itu. Kemudian kecuali ibadah puasa, kata Allah, maka semua ibadah puasa tersebut adalah untukku. Ini perlakuan Allah khusus untuk ibadah puasa, baik itu puasa Ramadan maupun puasa selain Ramadan. Maka kenapa ibadah puasa itu menjadi istimewa, menjadi khusus, ya, menjadi pahalanya tanpa batas? Karena ibadah puasa itu, kata Imam Ibnu Rajab, itu ada, ya, isinya kesabaran. Dan isi kesabaran itu ada di dalam ibadah puasa. Ketiga-tiga kesabaran ada di sana. Satu, sabar di atas ketaatan. Maka kalau kita berpuasa, ya, kalau kita berpuasa, maka jaga nilai-nilai puasa kita. Jaga nilai-nilai ketaatan ketika sedang berpuasa. Jangan sampai puasa kita rusak. Jangan sampai puasa kita tak berpahala. Jangan sampai puasa kita tak bernilai di sisi Allah SWT. Maka jaga nilai ketaatan. Orang yang sedang berpuasa itu dia identiknya banyak melakukan amal-amal soleh. Dia berpuasa, maka tambahkan nilai puasa kita dengan baca Quran. Kita berpuasa, maka tambahkan nilai puasa kita dengan banyak berdoa. Kita berpuasa, maka tambahkan nilai puasa kita dengan banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bersalawat, ya. Lakukan berbagai macam amal-amal saleh ketika kita sedang berpuasa. Ini maknanya as-sabr 'ala ta'ah. Kemudian yang kedua, ketika sedang berpuasa, maka kita berada dalam kesabaran menjauhi perbuatan maksiat. Jangan berani-berani berbuat maksiat ketika sedang berpuasa. Kita berpuasa, jaga mata. Kita berpuasa, jaga telinga. Ketika kita puasa, jaga lisan. Orang yang ketika puasa, dia masih berdusta, masih berbohong, masih menggibah, masih mencela, masih mencaci maki, maka puasanya bisa-bisa, ya, habis pahalanya. Maka Nabi katakan, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang berpuasa, tapi tidak dapat pahala apapun dari puasanya, kecuali hanya yang didapatkan lelah, dahaga, capek, lapar. Apa sebab? Karena ketika sedang berpuasa, maksiat tidak dia hentikan. Kata Nabi, "Man lam yada' qaulal zur wal 'amil bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang berpuasa tapi dosa dusta tidak tinggalkan, justru dia masih berbohong, maka Allah tak lagi butuh dia meninggalkan makanan dan minuman. Untuk apa dia tinggalkan makanan dan minuman, sementara dia tidak tinggalkan dosa-dosanya? Ya, maka ketika kita sedang berpuasa, jangan berani-berani berbuat dosa dan maksiat, karena itu berakibat kepada puasa kita. Kemudian yang ketiga, orang yang sedang berpuasa maka dia melakukan kesabaran. Yang ketiga, yaitu as-sabru 'alal adza. Orang yang berpuasa tersebut maka dia mesti menahan ujian. Tahanlah lapar, tahan dahaga, tahan lelah, tahan capek, tahan ngantuk, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah efek dari puasa. Orang berpuasa itu, ya, dia bisa lapar, dia bisa lelah, dia bisa haus, bisa dahaga, bisa capek, bisa berbagai macam bentuk ujian-ujian. Maka ketiga kesabaran ini, kata Imam Ibnu Rajab, ada di dalam ibadah puasa. Maka oleh sebab itu, orang
yang berpuasa itu pahalanya tanpa batas. Karena orang yang bersabar itu diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Orang yang berpuasa itu dia dapat pahala tanpa batas karena dia bersabar. Dan orang yang bersabar itu maka dia mendapatkan pahala tanpa batas. Itulah sebabnya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat rahimani wa iyyakum jami'an. Sampai di sini. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau ada pertanyaan ya, maka dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bulan puasa itu atau bulan hari biasa, terutama bulan puasa, saya sering melakukan hubungan. Orang menyelamatkan saya Menyamankan pasien. menyelamatkan saya, menyelamatkan pasien, dan menyelamatkan masyarakat. Contohnya, Jadi daerah kita ini masih banyak kafe, masih banyak tempat pelacuran. Kadang perempuan pelacur ini, dia tak mau terima divaksin KB, untuk KB balik sebulan atau tidak dahulu. Dan saya tahu perempuan ini pelacur, dia tidak melayani suami orang, melayani pasar itu. Jadi ketika saya bilang Pak PKB, saya bilang tidak. Kalau saya bilang ada sesuatu, saya menunggu persilangan dia. ya, Jadi itu kan saya berbohong. ya, Aku gimana? itu namanya bergila, bukan berbohong. Jadi katakan kepadanya, saya tidak punya untuk kamu. Nah, itu niatnya. Saya tidak punya, ya, suntik KB untuk kamu. Di dalam hati kita katakan itu, dan itu tidak dikatakan berbohong. Untuk menghindari kita dari dosa berbohong, maka bergila boleh, ya, boleh bergila, dan itu tidak dianggap sebagai kebohongan, supaya kita tidak termasuk dalam, ya, wala ta'awunu 'alal ismi wal ithmi. Janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, jazakallahu khairan. Ada yang lain? Cukup, Bapak Ibu? Ya, tidak ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.